Podcast Network Asia. Mungkin alasan utama kamu gagal selama ini karena kamu tidak antusias. Berpura-puralah jadi antusias dan kamu akan rasakan sendiri bedanya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku How I Raised Myself from Failure to Success in Selling karya Frank Bettger. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara menjadi tenaga penjual yang sukses. Pada umur 29 tahun, penulis merupakan tenaga penjual yang gagal. Tapi 11 tahun kemudian saat usianya 40 tahun, hidupnya 180 derajat berbeda. Penulis merupakan tenaga penjual paling sukses di Amerika Serikat. Apa rahasianya? Mungkin istilahnya fake it until you make it. Cocok untuk menggambarkan kesuksesan penulis. Di awal karir, penulis sempat mengalami pahitnya kehidupan. Hidup yang tidak sesuai harapan, dan sebagainya. Ketika melakukan refleksi diri, penulis baru sadar. Alasan utamanya karena dia tidak punya antusiasme yang tinggi. Alasan ini yang membuat dia dipecat saat berkarir menjadi pemain baseball profesional. Penulis pun akhirnya memutuskan untuk berpura-pura antusias. Anehnya, hal ajaib justru muncul. Berawal dari kepura-puraan tanpa dia sadari, penulis pun akhirnya jadi orang yang beneran antusias dan kinerjanya meningkat. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, rahasia tenaga penjual yang sukses. Apakah kamu penasaran kenapa seorang tenaga penjual yang sukses itu positif banget dan punya energi yang besar? Padahal kalau kamu pernah bekerja di bidang penjualan, kamu pastinya sering mengalami penolakan bertubi-tubi. Tapi kenyataan ini tidak membuat dirinya menyerah dan tetap positif dalam bekerja. Mungkin rahasianya terletak pada satu kata, yaitu antusias. Untuk setiap penjualan yang sukses, mungkin mereka mengalami 10 kali penolakan. Penulis bercerita pengalamannya sendiri. Sebelum menjadi tenaga penjual, penulis merupakan pemain baseball di liga kecil. Walaupun dia berambisi untuk bisa masuk ke dalam liga besar, tapi sayangnya ambisi itu tidak muncul ketika dirinya berada di lapangan. Hal ini lalu membuat pelatihnya kesal hingga berujung dirinya dipecat. Apa masalahnya? Ternyata penulis punya rasa takut gagal. Jadi, untuk menutupinya, dia seringkali bermain aman dan tampil tidak bersemangat selama pertandingan. Setelah dipecat, penulis lalu bermain di liga yang lebih kecil. Dampaknya, penghasilannya menurun drastis. Awalnya dia tidak antusias atas kondisi ini, tapi belajar dari pengalaman sebelumnya, penulis bertekad untuk tidak menunjukkannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Dia memaksa dirinya untuk terlihat antusias. Hal ajaib justru muncul. Antusias palsu yang ditunjukkan penulis ternyata membantu dirinya untuk mengalahkan rasa takut atas kegagalan, sehingga dia bisa lebih fokus dengan permainan itu sendiri. Permainannya di lapangan juga membaik dan bisa menginspirasi rekan satu timnya untuk bermain lebih baik lagi. Mungkin kita merasa kalau hal ini hanya berlaku di dunia olahraga tapi bukan pada bidang yang lain. Ternyata tidak. Antusiasme merupakan kunci sukses di berbagai bidang kehidupan. Setelah pensiun dari dunia baseball, penulis lalu bekerja sebagai agen asuransi. Namun baru 10 bulan bekerja, penulis sudah tidak betah dan ingin mengundurkan diri. Dia pun mulai refleksi diri dan menyadari kalau kurangnya antusias ternyata menghambat karirnya sekarang. Sama halnya ketika dulu saat penulis merupakan pemain basket profesional. Dia lalu mulai menjalankan strateginya yang dulu, berpura-pura antusias. Penulis pun mulai memprogram dirinya untuk bersemangat dan perubahan sikap ini ternyata membantu dirinya untuk closing penjualan pertamanya. Nah, ini boleh dibilang keajaiban dari antusiasme. Walaupun awalnya kamu berpura-pura untuk antusias, kamu sedang program diri kamu untuk jadi antusias. Pada akhirnya, antusiasme yang tinggi membantu karirmu ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua, tips untuk jadi penjual yang sukses. Bagaimana cara jualan yang bisa bikin laku keras? Banyak cara yang bisa kamu lakukan.
Mungkin salah satunya adalah dengan mendengarkan kebutuhan konsumen secara mendalam. Coba bayangkan kamu menjual sisir. Apakah kamu akan menjual sisir kepada seseorang yang botak? Tentu saja tidak kan? Tidak peduli apabila sisir kamu paling bagus di seluruh dunia. Mungkin inilah alasan kenapa selama ini kamu sulit banget menjual produk. Mungkin saja kamu menjualnya kepada klien yang tidak membutuhkan produk tersebut. Lalu cara tahunya bagaimana? Mulailah dengan bertanya. Penjual yang sukses tidak sibuk bercerita tentang produknya, tapi dia mulai dengan mendengarkan dan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Penulis bercerita pengalamannya ketika berbicara dengan seorang klien hingga 6 jam. Klien itu senang bisa berbicara dengan penulis karena merasa didengarkan dan dimengerti. Hingga akhirnya klien itu memutuskan untuk membeli polis asuransi yang dijual. Sebagai tenaga penjual, kita pasti akan mengalami penolakan. Nggak masalah, namun untuk beralih dari kata tidak menjadi iya, maka kamu harus cari tahu kenapa klienmu menolak tawaran tersebut. Penulis berpendapat, alasan pertama yang konsumen berikan kepada kamu seringkali bukan alasan utama seseorang tidak membeli produk yang kamu jual. Hal ini memang tidak mudah, tidak banyak klien menjawab jujur atas pertanyaan ini. Berdasarkan riset penulis, hanya 38% dari konsumennya yang jujur ketika menolak sebuah tawaran. Ada contoh yang menarik. Setelah bertahun-tahun gagal menjual paket asuransi kepada sebuah perusahaan, akhirnya penulis berhasil. Namun sayangnya, tiba-tiba saja klien itu membatalkannya, dengan alasan perusahaan sedang merugi dan tidak mampu untuk rencana asuransi yang baru. Penolakan ini tidak membuat penulis menyerah. Dia mencoba untuk menggali lagi dan bertanya, apakah memang benar uang merupakan masalah utamanya? Ternyata tidak. Ketika berdiskusi lebih lanjut, penulis baru tahu kalau alasan utama klien yang menolak karena paket asuransi yang ditawarkan belum cukup mewakili soal keamanan finansial anaknya. Informasi ini sangat berharga. Penulis selalu merevisi paketnya dan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh klien tersebut. Akhirnya dia berhasil mendapatkan kerjasama itu. Ketiga, harga kepercayaan yang mahal. Di awal karir, penulis bekerja di sebuah kantor yang berisi 16 tenaga penjual, tapi hanya 2 orang yang berkontribusi 70% dari total penjualan. Penulis pun berusaha mencari tahu apa rahasia 2 orang itu. Selain jago jualan, kedua orang ini seringkali menjadi tempat konsultasi bagi tenaga penjual yang lain. Mereka punya pengetahuan yang luas dan paham soal industri, produk, dan tren terbaru. Informasi ini membantu tenaga penjual tersebut menjalin hubungan dengan para kliennya, yang pada akhirnya mampu menghasilkan penjualan. Namun perlu dipahami, pengetahuan yang luas saja tidak cukup. Yang paling penting adalah kepercayaan. Sebagai tenaga penjual, jangan sampai konsumen melihat kita sebagai orang yang hanya mencari untungnya saja. Tentu saja benar kalau kita mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang kita jual. Namun di luar semua itu, apa yang kita tawarkan juga memiliki manfaat bagi konsumen. Penulis bercerita pengalamannya sendiri betapa mahalnya sebuah kepercayaan. Saat itu, penulis sedang menawarkan paket asuransi kepada salah satu klien. Dia lalu melebih-lebihkan harga premi dari polis asuransi yang dijual demi mendapatkan klien tersebut. Ketika klien itu mengecek langsung kepada perusahaan tempat penulis bekerja dan menemukan informasi yang berbeda, klien itu langsung menolak tawaran dari penulis. Kerugian yang dialami oleh penulis bukan hanya satu penjualan yang hilang, tapi kehilangan kepercayaan dari calon klien, kolega, dan yang paling parah adalah citra dirinya sebagai penjual yang terpercaya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, berpura-pura hingga jadi kenyataan. Penulis pernah merasakan kegagalan karir karena dirinya kurang antusias. Dari situ dia bertekad untuk berubah. Awalnya dia pura-pura antusias, tapi tanpa disangka, kepura-puraannya justru berbuah manis dan kinerjanya meningkat. Kedua, jangan malu bertanya. Tenaga penjual yang sukses bukanlah orang yang pandai bicara, tapi pandai bertanya. Keahlian ini akan membantu kamu mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh konsumen. Dari situ, barulah kamu bisa menawarkan produk yang cocok dan berakhir sukses. Ketiga, harga sebuah kepercayaan yang mahal. Tenaga penjual yang sukses bukan hanya orang yang jago jualan, tapi mereka dianggap oleh kliennya sebagai orang yang bisa dipercaya.
Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.